Salam, Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, Pos PU Haleluya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh diberikan kekuatan pada pagi hari ini untuk menikmati anugerah Tuhan dan mengikuti ibadah kita bersama-sama walaupun melalui media virtual. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Vikari Evangelis Yusak Buing, dan juga Badan Pengurus Jemaat yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Oktober ini. Dan sisa beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tentu tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan pengalaman iman dengan kita dan penuh dengan kejutan-kejutan dari Tuhan. Karena tidak ada yang menyangka bahwa tahun ini kita ibadahnya polanya seperti ini. Ibadahnya online oleh karena virus corona. Tapi kita bersyukur bahwa walaupun demikian kita tetap teguh di dalam iman kita. Kita tetap semangat memuliakan Tuhan. Karena situasi apapun itu tidak akan bisa menggoncangkan iman kita. Baik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya hati kita betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat-berkatnya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan mempersiapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami, firman Tuhan yang menegakkan kami menjadi kokoh di tengah dunia ini. Berikan kami hati seperti hati seorang hamba, hati seorang murid yang siap untuk menerima kebenaran-Mu, dan kami juga mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami bisa melakukan apa yang kami dengar hari ini. Terpujilah Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang diberikan oleh gembala atau tim pengembalaan kepada saya itu sangat luar biasa, yaitu mujizat di tengah ketidakberhasilan. Mujizat di tengah ketidakberhasilan. Saudara, banyak orang membutuhkan atau merindukan keberhasilan. Dan kalau kita bertanya kepada orang-orang kita jumpai, apakah kamu ingin berhasil atau ingin gagal? Semua orang akan mengatakan saya ingin berhasil. Bikin ladang, bikin sawah, ingin supaya dapat padi banyak. Kuliah, S1, S2, dan bahkan S3, ingin supaya dapat gelar, lalu dapat pekerjaan yang layak. Bahkan bagi seorang anak muda, waktu dia bikin konten, baik itu YouTube, konten IG, dan sebagainya, Facebook, bahkan TikTok, dia pengen supaya ada yang banyak mengikutinya, followernya banyak, lalu like-nya banyak. Itu yang dia sukai. Dan bagi seorang yang suka di media sosial, follower, like itu adalah keberhasilan. Semakin banyak, selain dia dapat pengakuan, dia juga dapat duit. Jadi ini adalah pola keberhasilan yang tentu kita rindukan bersama-sama. Ada sebuah kisah yang saya akan bacakan hari ini. Menurut saya ini sebuah kisah yang sangat dramatis sekali. Sebuah alur ending yang sungguh menyegarkan kita kalau kita melihat cerita ini. Cerita yang memang familiar tetapi akan memperkaya kita dalam pengalaman iman kita. Dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-11. Ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11, dari perikopnya mungkin kita sudah bisa tahu ceritanya ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah sampaikan bahwa ini sebuah cerita yang dramatis. Menarik sekali kita perhatikan. Kita tahu bersama bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus, anak-anak Zebedeus adalah bukan orang sembarangan. Bukan orang sekali ke sungai mencari ikan. Dan kalau mereka tidak dapat, seolah-olah wajar saja karena mereka baru. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memang sejak orang tuanya ada sebagai nelayan. Tentu mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional, yang mengerti tentang situasi sungai, yang mengerti tentang posisi-posisi di mana ada ikan. Ya. Tapi apa yang terjadi dalam cerita ini bahwa mereka sudah berjuang sepanjang malam. Mungkin saja mereka berangkat dari sore. Lalu sepanjang malam mereka mencari bahkan tidak mendapat apa-apa. Ada raut kekecewaan, keputusasaan pada wajah para nelayan-nelayan hebat ini. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah cerita ini membawa kita kepada satu kesimpulan kecil. Profesionalisme dalam pekerjaan tidak menentukan hasil yang mereka dapatkan. Seolah seperti itu. Karena memang mereka tidak dapat ikan. Tapi di tengah-tengah keputusasaan itu, saudara, yang menarik adalah muncul sosok yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Fokus perhatian Yesus adalah kepada seorang pribadi yang namanya Simon. Dia datang, lalu dia memilih perahu Simon. Ada orang yang banyak datang waktu itu. Orang banyak ini datang untuk merindukan firman Tuhan. Mereka rindu akan kata-kata yang keluar dari Yesus. Sehingga mereka berkerumun di tempat itu. Dan mungkin saja Simon Petrus atau Simon dan teman-temannya kaget karena orang begitu banyak. Tetapi tidak diceritakan apakah mereka kaget dan sebagainya. Yang menarik adalah Yesus mengambil salah satu perahu untuk menjadi mimbar KKR-nya. Ya, untuk dia berbicara kepada orang banyak. Dan perahu itu adalah perahu Simon. Setelah Yesus berbicara, menyampaikan firman Tuhan, memberkati orang banyak itu dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa, Yesus mulai tertuju kepada pribadi Simon. Simon yang sedang putus asa, Simon yang sedang galau, terasa capek dan sebagainya. Mungkin saja dia agak terganggu mendengar Yesus berbicara oleh karena dia merasa capek dan mereka sedang bekerja membersihkan jalannya. Tapi Yesus berbicara pribadi kepada Simon dan berkata, Simon, pergilah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Pastinya ada argumentasi yang menarik dari Simon. Secara manusia argumentasi ini tepat karena memang mereka sudah bekerja. Dan Simon menjawab, Tuhan, sudah semalaman, sepanjang malam kami menjala ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Tuhan, tadi awal dia memanggil Yesus sebagai guru. Guru telah sepanjang malam. Tapi ketika ingin meresponi perintah ini, katanya berubah menjadi Tuhan. Kurios. Ada sebuah pengharapan terkandung dari kata ini. Bahwa walau di atas waktu dia mendengarkan pengajaran Yesus sebagai guru orang Yahudi. Tapi ada kebenaran yang tertanam dalam hatinya, ada keyakinan bahwa perkataan-perkataan ini benar.
dan sungguh memuaskan. Itu sebabnya dalam respon Simon di bawahnya, dia mengatakan, Tuhan, karena Tuhan, karena kurios yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka menangkap sejumlah ikan, ya, sejumlah besar ikan. Ikan yang cukup banyak. Bahkan saudara, jalan mereka yang mereka tebarkan itu hampir koyak, penuh dengan ikan. Sebuah keajaiban terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan cerita ini, ada berkat yang saya ingin bagikan. Ada poin-poin yang saya bagikan dari cerita ini. Yang pertama, berkat yang mereka terima dari keputusasaan mereka adalah pengharapan. Mereka berjumpa dengan Yesus. Secara pribadi. Mereka yang awalnya gundah gulana dengan situasi itu. Tapi mereka berjumpa dengan sosok yang sangat mengagumkan. Dia adalah Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus itu adalah berkat terbesar dalam kehidupan Simon, dalam kehidupan Yohanes, Yakobus, dan juga dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa membandingi berkat ini. Maka hari ini mari kita pahami bahwa berkat yang Tuhan ingin maksudkan dari teks ini bukan berkatnya ikan, itu berkat kedua. Ya, itu berkat kedua. Berkat pertama ingin Tuhan tekankan bagi kita lah, berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti Simon dan teman-temannya. Dan mereka berhasil berjumpa dengan Yesus dan Yesus secara pribadi datang kepada mereka. Dalam banyak kisah, Yesus selalu tertuju kepada pribadi-pribadi yang potensial. Pribadi-pribadi yang tidak dianggap juga kadang-kadang, tetapi dipakai Tuhan menjadi orang luar biasa. Masih ingatkah kita kisah tentang perempuan Samaria dalam Yohanes 4? Ada perkataan yang luar biasa dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 itu, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ada kata harus. Seolah-olah kalau tidak lewat kota itu, perjalanan itu tidak akan diteruskan. Dia harus melewati daerah itu. Karena ada pribadi yang dia jumpai di sana, ada seorang perempuan sundal. Yang pada akhirnya Yesus ubah menjadi seorang misionaris yang luar biasa. Kisah kedua adalah kisah tentang Sakeus. Orang yang tidak, istilahnya orang yang dibenci oleh masyarakat banyak. Karena dia seorang yang pemungut cukai, yang suka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melampaui batas-batas tugasnya. Dia dibenci, tetapi dia adalah orang kaya, orang berpengaruh dari sisi kekayaannya. Perjumpaan Yesus dengan Sakeus juga mengubah hidup Sakeus. Menjadi seorang pemungut cukai sekarang bertobat. Bahkan harta-hartanya 10 kali lipat. Dia serahkan 4 kali lipat. Dia berikan kepada orang-orang yang dia tindas. Saudara, ini menarik sekali. Seorang yang awalnya pelit, seorang yang awalnya suka menindas, pada akhirnya memiliki belas kasihan yang luar biasa. Hal yang sama terjadi kepada Petrus dan teman-teman. Mereka seorang pekerja keras betul, tapi mereka gagal. Walaupun mereka profesional, mereka gagal untuk mendapatkan ikan. Dan Yesus hadir di situ. Perjumpaan dengan Yesus adalah berkat terbesar di tengah-tengah ketidakberhasilan Simon, Yakobus, dan Yohanes waktu itu. Dan berkat besar yang kedua yang mereka terima adalah sejumlah ikan yang begitu banyak. Saya katakan ini berkat kedua. Karena mereka sudah mendengar perkataan Yesus. Mereka sudah mengakui dia sebagai Tuhan. Maka waktu mereka taat dengan perintah yang mereka dengar itu, mereka melakukannya dan mujizat kedua terjadi. Di tengah-tengah ketidakberhasilan itu, muncul keberhasilan bahkan berkelimpahan. Jalan mereka hampir koyak. Bahkan mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk datang membantu mereka. Karena ikan itu begitu banyak. Dan catatan Alkitab berkata bagi kita, 2 perahu yang mereka bawa itu hampir tenggelam oleh karena banyaknya ikan. Pastinya ada perasaan lega. Ada perasaan terharu. Ada perasaan senang. Karena mereka menangkap banyak ikan. Mereka akan menjual dan mendapatkan hasil yang banyak. Bapak Ibu Saudara, berkat jasmani itu selalu mengikuti ketika saudara mendapat berkat yang pertama.
Berkat rohani itu paling pertama. Perjumpaan dengan Yesus itu paling pertama. Lalu ada proses kepercayaan itu adalah mendengarkan suaranya. Menuruti perintahnya. Iman selalu diiringi dengan ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Iman tanpa ketaatan tidak akan bisa membawa berkat dalam kehidupan kita. Karena iman itu adalah pemberian Allah kepada kita, perjumpaan kita dengan Allah. Tapi ketaatan adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Baik mendengarkan suaranya dan mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Dua berkat ini pasti kita alami dalam kehidupan kita. Dan Tuhan merindukan kita mengalami dua-duanya dalam hidup kita. Dan berkat yang ketiga yang Simon terima dan juga implementasinya kepada seluruh orang percaya adalah berkat tentang panggilan. Status mereka diubah Tuhan. Bukan lagi seorang yang menjadi penjala, menjadi nelayan. Tapi hari ini mereka diubah sekejap setelah mereka taat, lalu Tuhan ubah statusnya. Menjadi seorang pelayan, bukan nelayan. Bukan lagi mereka mencari ikan, tetapi mereka mencari permata-permata Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sebelum ayat itu ada hal yang terjadi dengan Petrus. Dia tersungkur dan mengakui berdosa. Ini mengindikasikan bahwa perjumpaannya dengan Yesus menyadarkan statusnya sebagai orang berdosa. Mungkin saja di atas ada niat kesombongannya dan dia berkata, aku ini seorang nelayan profesional, gitu kan? Ada rasa sombong. Dan waktu dia mengikuti Tuhan, kurios, aku akan melakukannya. Masih ada rasa tidak percaya, tetapi ketika melihat mujizat itu, dia tersungkur dan berkata, aku orang berdosa. Aku sungguh-sungguh menyesal. Karena sempat ragu. Sempat menganggap profesional adalah segala-galanya. Sekarang aku tunduk. Dan kalau Tuhan tidak berkenan, silakan pergi. Jauhkan ini, aku orang berdosa. Aku tidak layak. Tetapi perkataan itu disambut Yesus dengan belas kasihan. Dan dengan tugas yang mulia. Engkau tidak lagi menjala manusia, tetapi engkau tidak lagi menjala ikan, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. Status diubah dari nelayan menjadi pelayan. Objek yang mereka cari bukan lagi ikan di sungai, tetapi manusia yang ada di dalam dunia. Sebuah panggilan dan tugas yang mulia diberikan kepada orang yang putus asa tadi. Orang yang tidak berhasil tadi. Tetapi mereka memiliki keberhasilan double. Keberhasilan yang bertingkat bahkan berkelimpahan. Keberhasilan karena mereka berjumpa dengan Yesus. Keberhasilan karena mereka menangkap begitu banyak ikan. Keberhasilan karena mereka memiliki tugas yang baru. Mandat yang baru. Mereka menjadi murid. Belajar kepada Yesus, sang guru besar itu. Bukankah ini sesuatu yang spesial yang mereka terima? Bukankah ini sesuatu yang mulia yang mereka terima? Sebuah jabatan ilahi yang sumber SK-nya itu dari surga, bukan dari dunia. Dan ini ketetapan Allah yang luar biasa. Saya bersama dengan teman-teman panitia konferensi wilayah Kalimantan Timur yang diketuai oleh Bapak Yusak Buing, menerima mandat yang mulia supaya acara konferensi 5 tahun ini terlaksana dengan baik, dan itu adalah tanggung jawab besar. Betapa mulianya kalau panggilan itu datangnya dari Tuhan. Walaupun kami dimandatkan oleh organisasi, tetapi kami tahu mandat yang sama juga datang dari Dia, sang raja itu. Dan mandat itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka yang sudah diubah hidupnya, yang diubah statusnya tadi. Terbukti waktu mereka mengikuti Yesus 3,5 tahun di bumi ini. Mereka menjadi murid-murid yang luar biasa. Dan saudara tahu, gereja berdiri sampai hari ini oleh karena mujizat itu. Perjumpaan pertama di Danau Genesaret
melahirkan pemimpin dunia yang fenomenal, yang mengubah wajah dunia pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2. Seorang nelayan, seorang yang hampir putus asa, berdiri di hadapan bangsa-bangsa, menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara tahu yang datang banyak sekali dari berbagai suku bangsa. Dan waktu dia berbicara, bahasa yang mereka dengar adalah bahasa di daerah asal mereka masing-masing. Disitulah lahirnya gereja. Dan pada akhirnya berkembang dan berkembang sampai di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, ini kebenaran yang harus kita pahami bersama. Mungkin saja hari-hari ini kita ada di dalam situasi sama seperti Simon dan teman-temannya. Putus asa, kecewa, capek, lelah dengan banyaknya tantangan yang menghadiri hidup kita di tengah dunia ini. Apalagi hari-hari ini, masa COVID. Ada banyak orang sudah putus asa. Bagaimana ini? Di PHK di tempat pekerjaan. Tidak bisa bergerak begitu luas. Menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya. Banyak aturan. Seolah-olah kita sedang terkungkung dalam satu situasi di mana kita akan masuk ke dalam sebuah lembah kekelaman. Tapi semua katakan, ada Yesus yang hadir dan matanya tertuju kepada kita. Kita tidak usah takut dengan situasi ini. Tetapi kita juga tidak boleh sombong dengan iman kita. Kita punya iman betul. Yesus akan memelihara kita. Immanuel akan menyertai kita. Tetapi kita juga harus taat dengan aturan-aturan yang ada. Ikuti arahan para medis, pemerintah yang ada. Dan itulah bukti bahwa kita tahu hidup kita, tahu tugas kita. Tapi jangan sampai kendor dan goyang iman kita. Tetaplah berharap kepadanya. Sebab di balik ketidakberhasilan kita, di balik keputusasaan kita, di balik hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita, ada berkat besar yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat yang mereka terima ada 3 saya sampaikan tadi. 1, berkat perjumpaan dengan Yesus. Yang kedua, berkat fisik atau jasmani. Mereka menangkap banyak ikan. Yang ketiga, berkat adalah status mereka, tugas mereka, panggilan mereka diubahkan oleh Tuhan. Bukan penjala ikan, tetapi pelayan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Dan ada hal-hal yang spektakuler yang kita alami setiap hari ketika kita mau dengar dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa dan kita akan memasuki perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan banyak hal yang kami terima hari ini. Kami percaya dalam anugerah Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat jasmani yang kami miliki. Kami memuji Tuhan sebab Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang berjumpa dengan Petrus, mengubah hidup mereka. Allah juga yang berjumpa dengan kami, mengubah hidup kami. Memberikan kami pengharapan, memberikan kami mujizat di tengah ketidakpastian, di tengah kegagalan kami. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memasuki perjamuan kudus kita pada saat pagi hari ini. Saya pimpin kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami akan memasuki perjamuan kudus. Sebuah momen spesial bagi kami untuk mengingat kembali tentang kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa kami dan memulihkan hidup kami, memberikan kesembuhan secara fisik dan memberikan kami pengharapan bahwa di dalam Yesus ada kekuatan, ada kemenangan, ada kesembuhan. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk memasuki perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan makan dan minum perjamuan ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dalam kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya kita semua yang ikut dalam perjamuan suci hari ini memperoleh berkat, maka perlu kita memeriksa diri kita secara pribadi. Wajib kita menguji diri. Apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa? Dan mengakui bahwa kita memang orang berdosa. Tidak layak di hadapan Tuhan. Menyesal karena kita telah berbuat dosa. Dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus saja yang dapat menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Apa kita percaya dengan jaminan itu? Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah sebagai orang yang percaya, kita merasa dan meyakini telah menerima penebusan melalui kematian dan kebangkitan Yesus? Dan apakah kita percaya bahwa kematian itu tidak bercela? Kematian Yesus adalah kematian karena dosa-dosa kita. Ingat bahwa kematian itu membenarkan kita di hadapannya. Dan yang terakhir, komitmen kita. Apakah sepanjang hidup ini kita mau mengikuti Tuhan dan rindu dipimpin oleh Roh Kudus agar kita hidup di dalam kebenarannya sepanjang perjalanan hidup kita. Pertanyaan ini akan kita renungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Perlu saya sampaikan bahwa yang layak mengikuti perjamuan Tuhan ini adalah mereka yang sudah dibaptis selam menurut anggaran dasar Gereja Kemah Injil. Tapi mungkin aja ada di antara Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini, saudara sering mengikuti perjamuan Tuhan di gereja saudara. Saya juga mengharapkan saudara boleh mengikuti perjamuan Tuhan ini. Baik, Bapak Ibu saudara yang sekejap dalam Tuhan, secara pribadi kita mau datang kepada Tuhan. Roti yang ada di tangan kita, mari kita angkat di hadapannya. Mari kita berdoa secara pribadi. Saya memberikan waktu bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Mohon pengampunannya atas dosa-dosa kita. Roti yang ada di tangan kita ini melambangkan tubuhnya. Tubuh yang suci itu. Tubuh Allah yang menjadi manusia. Dia tidak berdosa. Tetapi dia rela datang kepada orang berdosa. Tubuhnya dihancurkan, dilukai oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Sadarilah bahwa kalau tidak ada tubuh itu, maka tubuh kitalah yang binasa. Kalau tidak ada tubuh kita, maka tubuh kitalah yang dihancurkan, dilukai. Dan ini harus kita pahami bersama. Imani bahwa tubuh ini memberikan jaminan kesembuhan fisik. Karena oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Roti yang di tangan kita, kita tetap angkat. Mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Tubuhmu dicurahkan bagi kami. Tubuhmu diberikan menggantikan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Demikian juga pada waktu malam, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan.
dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Perbuatlah setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan dengan rasa syukur dan penghormatan kita kepada Tuhan. Dalam kitab Ibrani berkata, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah yang kudus itu, kita masih ada di dalam dosa. Kita masih ada di dalam bayang-bayang kematian kekal itu. Tapi oleh karena darah itu mengalir di kayu salib, darah itu menjadi penebusan bagi kita. Darah itu menyucikan kita. Darah itu juga menjadi jaminan kemenangan kita atas dosa, atas iblis, atas roh-roh jahat, bahkan atas hal-hal yang menakutkan kita di bumi ini. Darah itu menjadi darah perlindungan buat kita. Ketika kita mengangkat anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus, pahamilah bahwa darah ini darah yang sangat suci, darah yang kudus. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur bersama-sama. Sekali lagi kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Dengan segenap hati kita mau katakan, aku berserah, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kita menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kita hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang sudah datang ke dalam dunia, dalam pribadi Yesus Kristus, mengorbankan hidupnya bagi kita. Sehingga kita hari ini boleh mengalami keselamatan, disediakan hidup yang kekal bagi kita. Bersyukur untuk semuanya itu. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita sedang memberitakan tentang kematiannya sampai ia datang. Jadi tanggung jawab kita adalah beritakanlah Injil. Sampaikan tentang kebaikannya, pengorbanannya, keselamatan yang dari Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kiranya Tuhan menolong kita melalui peringatan ini. Kita terus diteguhkan, kita terus mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk upacara perjamuan kudus yang bisa kami nikmati. Sungguh kami sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup mengubah kami. Diberkatilah semua kami yang sudah mengikuti perjamuan Tuhan pada saat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemimpin pujian.